Hai semua, kali ini kita akan belajar mengenai materi perkerasan jalan raya. Nah, sebelum mempelajari perkerasan jalan raya, ada baiknya kita mengetahui apa aja sih yang dibutuhkan dalam proyek perkerasan jalan dan beberapa material yang dibutuhkan dalam perkerasan jalan yang akan kita bahas pada video ini. Apa aja sih material itu? Langsung simak aja yuk. Sifat agregat. Setiap jenis agregat memiliki sifat dan pengujian masing-masing. Sifat agregat merupakan salah satu faktor penentu kemampuan perkerasan jalan memikul beban lalu lintas dan daya tahan terhadap cuaca. Yang menentukan kualitas agregat sebagai material perkerasan jalan adalah 1. Gradasi 2. Kebersihan 3. Kekerasan 4. Ketahanan agregat 5. Bentuk butir 6. Tekstur permukaan 7. Porositas 8. Kemampuan untuk menyerap air 9. Berat jenis dan yang terakhir daya kelekatan terhadap aspal. Agregat juga dibedakan berdasarkan proses pengolahannya, yaitu agregat alam, agregat melalui proses pengolahan, dan agregat buatan. Agregat alam adalah agregat yang dipergunakan sebagai bentuknya dari alam atau dengan sedikit proses pengolahan. Agregat ini berbentuk melalui proses erosi dan degradasi. Bentuk partikel dari agregat alam ditentukan oleh proses pembentukannya. Sedangkan agregat melalui proses pengolahan di gunung-gunung atau di bukit-bukit dan sungai-sungai sering ditemui agregat yang masih berbentuk batu gunung dan ukurannya masih besar-besar, sehingga diperlukan proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai agregat konstruksi jalan. Agregat buatan adalah agregat yang merupakan mineral filler atau pengisi atau partikel dengan ukuran kurang dari 0,075 mm diperoleh dari hasil sampingan pabrik-pabrik semen atau struktur perkerasan jalan. Struktur perkerasan jalan terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki sifat dan fungsi masing-masing. 1. Lapisan tanah dasar atau subgrade. Lapisan tanah dasar adalah lapisan tanah yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapisan perkerasan dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Menurut spesifikasi, tanah dasar adalah lapisan paling atas dari timbunan badan jalan setebal 30 cm yang mempunyai persyaratan tertentu sesuai fungsinya, yaitu yang berkenaan dengan kepadatan dan daya dukungnya atau CPR. Lapisan tanah dasar merupakan tanah asli yang didapatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah logan yang didatangkan dari tempat lain atau tempat yang distabilisasi, dan lain-lain. Ditinjau dari muka tanah asli, muka lapisan tanah dibedakan atas lapisan tanah dasar atau tanah galian, lapisan tanah dasar tanah urugan, lapisan tanah dasar tanah asli. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat bergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Umumnya, persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut. 1. Perubahan bentuk tetap atau deformasi permanen akibat beban lalu lintas. Yang kedua, sifat mengembang dan menyusut tanah akibat perubahan kadar air. 3. Daya dukung tanah yang tidak merata akibat adanya perbedaan sifat-sifat tanah pada lokasi yang berdekatan atau akibat kesalahan pelaksanaan, misalnya kepadatan yang kurang baik. 2. Lapisan pondasi bawah atau subbase course. Lapis pondasi bawah adalah lapis perkerasan yang terletak di atas lapisan tanah dasar dan di bawah lapis pondasi di atas. Lapis pondasi bawah ini berfungsi untuk bagian dari konstruksi perkerasan jalan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar agar digunakan sebagai lapisan peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. Lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar yang naik ke lapis pondasi atas. Lapis pelindung lapisan tanah dasar dari beban roda-roda alat berat akibat lemahnya daya dukung tanah dasar pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan. Lapis pelindung lapisan tanah dasar dari pengaruh cuaca, terutama hujan. Yang
ketiga, lapis pondasi atas atau base course. Lapisan pondasi atas adalah lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan pondasi bawah dan lapisan permukaan. Lapisan pondasi atas berfungsi sebagai 1. Bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan beban ke lapisan di bawahnya. Yang kedua, bantalan sebagai lapisan permukaan. Bahan-bahan untuk lapis pondasi atas ini harus cukup kuat dan awet, sehingga dapat menahan beban-beban roda. Dalam menentukan bahan lapis pondasi ini diperlukan pertimbangan beberapa hal, antara lain kecukupan bahan setempat, harga, volume pekerjaan, dan jarak angkut bahan ke lapangan. Yang keempat adalah lapisan terakhir dari perkerasan jalan, yaitu lapisan permukaan atau surface course. Lapisan permukaan adalah lapisan yang bersentuhan langsung dengan beban roda kendaraan. Lapisan permukaan ini memiliki fungsi 1. Lapisan yang langsung menahan akibat beban roda kendaraan. 2. Lapisan yang langsung menahan gesekan akibat rem kendaraan atau lapis saus. Yang ketiga, lapis yang mencegah air hujan jatuh di atasnya tidak meresap ke lapisan bawahnya dan melemahkan lapisan tersebut. Yang keempat, lapis yang menyebarkan beban ke lapisan bawah sehingga dapat dipikul oleh lapisan di bawahnya. Apabila diperlukan, dapat juga dipasang suatu lapis penutup atau lapis aus di atas lapisan permukaan tersebut. Fungsi lapis aus ini adalah sebagai lapis pelindung bagi lapis permukaan untuk mencegah masuknya air dan untuk memberikan kekesatan atau skin resistance permukaan jalan. Lapis aus ini tidak diperhitungkan ikut memikul beban lalu lintas. Sekian, terima kasih. Yang pertama, agregat. Apa sih agregat itu? Menurut Sylvia Sukirman tahun 2003, agregat merupakan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lain, baik yang berasal dari alam maupun buatan, yang berbentuk mineral padat berukuran besar maupun kecil, atau fragmen-fragmen. Nah, agregat itu sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Ada agregat ringan, agregat halus, agregat kasar, dan bahan pengisi atau filler. Agregat ringan adalah agregat yang dalam keadaan kering dan gembur mempunyai berat 1.100 kg per meter kubik atau kurang. Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami, bantuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 5 mm. Agregat kasar. Agregat kasar adalah kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batuan pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5-40 mm. Agregat kasar adalah agregat dengan ukuran butiran yang lebih besar dari saringan-saringan nomor 88 atau 2,36 mm. Sedangkan bahan pengisi atau filler adalah bahan pengisi bagian dari agregat halus yang minimum 75% lolos